Keadaan Rafli semakin hari semakin parah. Oleh karena itu Danu membawa Rafli ke rumah sakit. Berharap dokter mampu memberi yang terbaik untuk anak bungsunya itu. Menurut keterangan dokter, setelah melakukan cek laboratorium dapat disimpulkan jika Rafli mengalami kanker darah atau orang menyebutnya leukemia. Bak disambar petir di siang hari. Danu begitu terkejut dan tak percaya jika sang anak harus mengalami penyakit yang mematikan ini. Danu tak menyangka karena Rafli selalu terlihat sehat-sehat saja belum pernah menunjukkan gejala-gejala leukemia. Dok, tolong periksa kembali anak saya. Enggak mungkin ia terkena penyakit itu. Danu terus memohon agar dokter melakukan cek laboratorium sekali lagi. Tim kami tidak mungkin salah memberikan diagnosa tanpa ada bukti dari hasil laboratorium ini. Kita mungkin tidak akan menyadari gejala-gejala awal kanker darah di tubuh. Sebab gejalanya memang sangat sering kita rasakan sendiri. Misalnya hilang nafsu makan, berat badan menurun, gampang lelah dan gejala-gejala lainnya yang sangat umum. Sekarang saya tanya sama Pak Danu, apa Bapak merasa ada yang berbeda dengan putra Anda? Misalnya sering sakit, atau ciri yang paling nyata sering mimisan. Petik 2. Danu tampak berpikir, mengingat sesuatu yang mungkin saja terlewatkan oleh pandangan matanya. Danu, ingat sesuatu semenjak Jihan pergi Rafli memang nafsu makannya hilang. Sering mengeluh lelah bahkan pernah 3 kali mimisan dalam 2 bulan terakhir ini. Danu menggelengkan kepala. Ia mencoba untuk menepis segala praduga dalam pikirannya. Bagaimana, Pak? Apa Bapak menyadari ada perubahan pada anak bungsu Bapak? Petik 2. Sekali lagi, Danu menepis semua pikiran buruk. Ia yakin jika Rafli hanya sakit biasa bukan penyakit yang dikatakan dokter. Enggak mungkin, Dok, ini pasti salah. Anak saya baik-baik saja. Petik 2. Dr. Franz selaku dokter yang menangani Rafli menghela napas berat. Lalu Dr. Franz membenarkan letak kacamatanya yang tiba-tiba melorot. Sepertinya ia butuh tenang ekstra untuk menjelaskan pada Danu, jika yang ia katakan benar, bahwa putra bungsunya itu menderita leukemia. Saya bisa memahami perasaan Bapak, sebab bukan 1 atau 2 pasien saja. Saya menghadapi anak yang mempunyai penyakit sama seperti anak Bapak. Bahkan respons para orang tuanya pun tak jauh seperti Bapak. Merasa tak percaya dengan yang dialami anak-anak mereka. Terang Dr. Franz begitu tenang. Hidup Danu terasa hancur. Ia tiba-tiba ingat akan kesalahan dirinya pada Jihan dan anak-anaknya. Danu pikir ini karma yang harus dibayar kontan saat ini pula. Meski Danu sadar selama ini jarang sekali perhatian pada anak-anak, tetap saja jiwa keayahannya muncul. Ia tak tega jika tahu anaknya menderita penyakit yang mematikan. Danu lalu menunduk. Ia berusaha untuk tidak terlihat lemah. Ini bukan waktunya untuk menjadi ayah yang lemah. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Apakah anak saya bisa sembuh? Tanya Danu begitu bersemangat. Bersemangat jika ada kemungkinan sembuh. Untuk sembuh 100% saya tidak menjamin. Sebab di sini saya hanyalah dokter bukan Tuhan yang bisa memprediksikan. Tetap yang menyembuhkan hanyalah Tuhan. Ada satu cara untuk memperlambat sel kanker menyebar yaitu kemo. Petik 2. Kemo, kemoterapi. Ulang Danu. Iya, kemoterapi. Itu adalah jalan satu-satunya. Tujuan kemo bukan menyembuhkan melainkan memperlambat. Jika ada keajaiban bukan tidak mungkin anak Bapak akan sembuh. Petik 2. Lakukan apapun demi kesembuhan anak saya, Dok. Berapapun biayanya akan saya berikan demi anak saya. Petik 2. Baik, Pak. Namun, sebelumnya akan saya beritahu dampak dari melakukan kemoterapi di antaranya. Rambut mengalami kerontokan. Tubuh lemas, pucat dan berat badan akan turun drastis. Terang Dr. Franz sebelum Danu benar-benar menyetujui keputusan dirinya. Separah itukah, Dok? Petik 2. Benar, Pak. Bahkan jika tubuh tidak kuat bisa mengakibatkan muntah. Petik 2.
Ya Tuhan, bagaimana ini? Rafli pasti akan menderita. Jika tidak diobati pun hasilnya akan sama saja. Danu malah membatin. Dokter Franz yang melihat Danu melamun, menjentikkan tangan di depan wajah Danu hingga Danu tersadar. Lakukan. Dok, apapun kalau bisa berikan yang terbaik. Petik 2. Kami akan melakukan apapun yang kami mampu. Selebihnya kita pasrahkan kepada Tuhan. Petik 2. Pada dasarnya, hidup mati, sehat sakit, ada di tangan Tuhan. Manusia hanya bisa ikhtiar dan berdoa, selebihnya Tuhanlah yang akan menentukan. Geng Sosialita Jihan hari ini akan terbang ke Bali menikmati masa cuti selama 3 hari karena libur Natal dan Tahun Baru. Gaya glamor sepertinya sudah menjadi ciri khas Jihan yang baru. Tas, sepatu bahkan aksesoris branded terpasang sempurna di tubuh jenjangnya, tak lupa dandanan menornya. Di suasana kebahagiaan Jihan, tanpa ia sadari jika anak bungsunya terbaring lemah di bangsal rumah sakit. Dari bibir anak kecil itu tak hentinya memanggil nama bundanya itu. Bunda yang sudah 2 bulan ia rindukan. Tepat pukul 12 siang. Pesawat yang membawa rombongan Jihan and the Gang sampai di Bandara Internasional Ngurah Rai. Di sana sudah menanti 2 mobil travel yang menunggu, dan akan mengantarkan kemanapun Jihan dan gengnya pergi. Wah, Bu Jihan, terima kasih sudah mengajak kami jalan-jalan ke Bali. Udah cantik baik lagi, puji Nia. Iya, Bu, jarang-jarang. Loh, ada yang mongkosin kita berlibur. Timpal Nessa. Aku kan sudah pernah bilang, jika suamiku akan memberikan segalanya untuk aku. Buktinya sekarang, tinggal bilang mau berapa langsung transfer ke ATM. Sombong Jihan. Jadi iri. Bu, ibu benar-benar the perfect woman. Puji yang lainnya. Sepanjang perjalanan menuju tempat penginapan mereka habiskan hanya dengan memuji dan memuji Jihan. Jihan juga tak sadar jika sebenarnya mereka hanyalah memanfaatkan dirinya saja. Memanfaatkan kemewahan yang diberikan Jihan. Jihan juga demi menjunjung gengsi rela merogoh banyak uang untuk terlihat jika rumah tangga dirinya begitu bahagia. Sekitar jam 2 siang, Jihan dan rombongan sampai di penginapan The Bali Residence. Sebuah resort mewah yang letaknya sangat strategis dekat dari tempat wisata semisal Pantai Kuta. Guys, kita istirahat dulu, nanti sore kita jalan-jalan. Tita Jihan saat mereka baru saja sampai. Oke, jawab serempak 5 orang yang masuk dalam geng Sosialita Jihan. 5 orang itu adalah Nia, Fani, Nessa, Fitri dan Rani. Para ibu-ibu rumah tangga yang sebenarnya bernasib hampir sama seperti Jihan. Merasa cemas, takut dan gengsi saat orang tahu keadaan mereka yang sebenarnya. Di dalam kamar mewah dengan gaya klasik dengan ranjang king size, lampu kristal yang menggantung dengan cantik serta perabotan super mahal. Sementara itu, di arena kamar mandi ada fasilitas jacuzzi dengan kaca transparan besar yang mengarah ke pantai. Kaca transparan itu memiliki tirai otomatis saat sedang dipakai, akan menutup dengan sendirinya. Rasa lelah yang Jihan rasakan, terbayar oleh kenyamanan yang disuguhkan oleh hotel mewah ini. Membuat dirinya serasa berada di dalam kamar pribadi. Rasa nyaman membuat Jihan dengan begitu mudah terbawa ke alam mimpi. Alam mimpi yang ia harapkan akan indah. Jangan lupa di like, share, lalu subscribe. Terima kasih.